Sebagai contoh, dalam sebuah makalah ilmiah dengan tema dampak penggunaan teknologi terhadap pembelajaran siswa. Topik-topik yang bisa dibahas meliputi dampak positif teknologi terhadap motivasi belajar, tantangan penggunaan teknologi di kelas, dan pengaruh teknologi terhadap hasil belajar siswa. Judul yang dipilih untuk makalah ini bisa berbunyi pengaruh penggunaan teknologi terhadap motivasi dan hasil belajar siswa di sekolah menengah pertama. Penerapan prinsip-prinsip koherensi akan membantu memperkuat struktur wacana sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan lebih mudah dan logis. Pentingnya keterkaitan tema, topik, dan judul dalam era digital. Judul yang menarik dan relevan dengan tema dan topik akan membantu konten lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari, sehingga meningkatkan visibilitas konten di internet. Hal ini sangat penting dalam penulisan artikel online, di mana judul sering menjadi faktor utama yang menentukan apakah pembaca akan mengklik artikel tersebut atau tidak. Topik yang dibahas harus spesifik dan memberikan solusi atau informasi yang bermanfaat. Judul yang dipilih harus mencerminkan inti dari pembahasan dan menarik perhatian pembaca dalam waktu singkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor internal. Tujuan. Yang pertama, tujuan penulisan, menentukan arah tema, topik, dan judul. Yang kedua adalah latar belakang pengetahuan, membantu memilih topik sesuai kalian. Yang ketiga ada minat pribadi, mendorong eksplorasi mendalam dan konsistensi. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama, kondisi sosial. Isu-isu terkini mempengaruhi pemilihan tema dan judul, tema dan topik. Yang kedua, kebutuhan pembaca, menyesuaikan dengan audiens untuk menarik minat. Dan yang terakhir ada media publikasi. Setiap platform memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tema dan judul disesuaikan. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, Septi. Baik, terima kasih untuk kelompok 9. Saya ingin bertanya dari kelompok 11. Pertanyaannya, apa yang membuat wacana menjadi koheren meskipun struktur bahasanya sederhana? Ya. Selanjutnya, ya, Kolila. Baik, jadi sini saya ingin bertanya, menurut kalian mengapa tuh dalam pemilihan topik itu harus spesifik ataupun relevan dalam pembuatan wacana? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Septi Rustika. Apa yang membuat wacana menjadi koheren meskipun struktur bahasanya sederhana? Nah, yang pertama itu ada hubungan logis antar ide. Ide-ide dalam wacana saling berkaitan sehingga mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan penanda hubungan kata seperti karena, namun, jadi, dan lainnya, membantu pembaca mengerti alur pikiran. Kemudian, topiknya konsisten. Nah, topik konsisten ini fokus kepada pembahasan yang tidak berubah-ubah. Selanjutnya, konteksnya ini mendukung. Konteks mendukung wacana yang sesuai dengan situasi, tempat, atau tujuan penyampaian. Dan informasi mengalir dengan baik. Ide disusun dari yang umum ke khusus atau dari sebab ke akibat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kolila dan Mas Ari. Mengapa topik harus spesifik dalam artikel online? Jadi, topik yang spesifik dapat memberikan solusi atau informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Sekian dari